wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ini jawaban standar nih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Karena ini effortnya berbeda. Effortnya adalah workshop peningkatan kompetensi literasi numerasi bagi kepala sekolah dan guru, wabil khusus penerima tunjangan profesi guru. Ini salamnya rada benten nggih. Ucapan adalah doa. Mangke nek kula tanglet, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Cair. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, sehat literasi, sehat numerasi. 5 dulu ya. Niku 5 kesehatan yang penting untuk kita Bapak Ibu. Jasmani sehat, rohani sehat, ekonomi sehat. Dan ini baru ditransfer TB3, maksimal minggu depan TB4 cair. Insya Allah. Insya Allah. Sehat ekonomi, sehat literasi, sehat numerasi. Kita coba dulu ya. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah di sini semuanya sehat. Nek Pak Mubarak itu ngendikake tondone sehat niku nggih. Dahare niku ajeng. Kula ndelok nggih kadose kerduse nggih pun sami. Itu menandakan kita sehat. Mari Bapak Ibu nggih. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga pada pagi yang cerah sedikit mendung ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk workshop peningkatan kompetensi literasi dan numerasi bagi kepala sekolah dan guru di Korwil bidang pendidikan Kecamatan Bayan. Bapak Ibu semuanya, di sini bukan berarti saya yang paling pinter, bukan berarti saya yang paling bisa, bukan berarti kulo ingkang lebih paham, tetapi di sini nanti kita belajar bersama Bapak Ibu. Monggo nanti Bapak Ibu guru paling pangandikan. Dan karena ini sudah dibuat kelompok-kelompok 1, 2, 3, 4, 5, Bapak 6. Sakniki nunjuk satu orang sebagai ketua kelompok. Diputar-putar nggih, putar tunjuk, mungkin langsung nunjuk sing paling kapan dados ketua kelompok. Ya, disiapke jarinya. Ayo. Putar tunjuk. Niki. Berarti ini paling banyak. Yang sini sendiri. Berdiri sendiri. Nah, sini Bu. Sini tunjuk ya, oke, Bu Mardiani. Sini, Mbak Bu. Oh, Bu sini Bu. Bu Ria, oke. Pergi sini Bu. Bu Yustina, oke Bu Yustina. Pergi sini. Bu Anggar. Pergi sini. Bu Enda, oke. Sudah ya, Bapak sini. Pak Susilo, oke. Oke. Niku ketua kelompok E. Tugasnya ketua adalah mengkondisikan anggotanya. Jadi mungkin ketua boleh bebas menunjuk siapapun untuk menjadi juru bicara. Ampun dogeton niku pengen jenengan Pak. Milih-milih dhewe
Yang lain juga setuju mboten? Setuju. Itu pun pilihan dengan diri. Mboten asal gelo pokoknya. Baik Bapak Ibu semuanya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu ya. Iya, sip. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Soleh Rosidi dari SD Negeri 2 Tegalrejo Kecamatan Bayat, ujung timur Kecamatan Bayat, Ngetan Siti niku pun tekan Cawas. Ngidul Siti pun dugi coba itu Gunung Kidul itu ya. Saya bertugas di SD 2 Tegalrejo dari tahun 2019, kemudian beberapa ini buatan flexing ya, ini flexing ini ngono. Niki kajinya produk keren ngoten nggih. Mosok nek tingkat korwil orang ngene kan produk ini kan direk karena live streaming niki tadi gen kajinya produk keren ngoten nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama alhamdulillah kemarin bulan Juni kita diutus dari kementerian untuk mengikuti bintek pemanfaatan buku bacaan bermutu di Nusa Dua Bali. Wah, ini alhamdulillah saya menjadi peserta terinspiratif 2 orang bersama teman dari Kalimantan Selatan. Yang pertama, yang kedua adalah kemarin kita juga ketiban sambur Bapak Ibu, karena dari Bapak Ibu guru itu didorong-dorong gitu ya dari Korwil, waktu itu Pak Manto untuk mewakili Kecamatan Bayat di lomba guru berprestasi dengan Pak Edi yang kemarin ya di tingkat Kabupaten Klaten. Alhamdulillah kemarin kita mendapat juara 1 untuk guru berprestasi Kabupaten Klaten tahun 2004, dan insya Allah besok akan diteruskan oleh Pak Susilo di tahun 2020. Nanti ya istilah ya, karena kemarin sudah pengumuman ya yang pertama. Yang kedua untuk pengalaman kinerja di tahun 2024 ini, yang pertama kita diberi amanah dari kementerian untuk menjadi fasilitator buku bacaan bermutu. Kita kemarin Bapak Ibu liburan bulan Juni itu tidak di rumah sebulan full. Niko diberi tugas dari kementerian 1 minggu di Boyolali, Sabtu pulang, Minggu di rumah, Seninnya dilempar ke Banyumas, Senin sampai Sabtu Minggu pulang, Seninnya dilempar ke Sragen 1 minggu, kemudian ke Tegal. Jadi kita kemarin koyo roadshow gitu ya, memfasilitasi sekolah-sekolah di 4 kabupaten untuk meningkatkan literasi numerasinya gitu. Yang pertama, yang ketiga, kemarin kita juga baru saja diutus ke Jakarta selama 3 hari untuk mengikuti pembekalan TOT, program pendidikan guru penggerak angkatan 12, yang kemarin kita diminta untuk mendampingi di wilayah Jakarta dan DIY, di BPKB Jakarta dan DIY itu. Disa, ngising disi, kepala sekolah, pengawas, sama guru di Jakarta. Jadi ada pengawas di Kepulauan Seribu, kepala SMP, kepala tapi nggak apa-apa, karena apa? Kita hanya berbagi gitu ya. Kemarin kita selama 1 minggu, tapi kalau yang bawah ini kita pendampingan secara luring, berarti Zoom Bapak Ibu dari setengah 4 sore sampai jam 9 malam. Karena syaratnya pendampingan tidak boleh mengganggu jam kerja. Makanya dari kementerian itu turun surat dari setengah 4 sampai jam 9 malam selama 30 JP. Dan yang ketiga, sama Bapak Ibu, dari tahun 2021 kita diamanai menjadi guru pamong di PPG dalam jabatan UMS, mendampingi Bapak Ibu guru PPG Darjat di nama waktu itu ya, PPG Darjat. Kalau itu pendampingan secara daring, Zoom dan sebagainya, kondisinya beda-beda Bapak Ibu. Kalau mendampingi di daerah Jawa itu mungkin kita agak enak gitu, walaupun sepuh-sepuh masih bisa kita up. Tapi kalau kita pendampingannya teman-teman yang ada di Papua Pegunungan, kemudian NTB, NTT, itu hanya sekedar upload Google Drive, itu harus video call Bapak Ibu.
Dan kalau izin itu Pak, izin tidak bisa ikut Zoom, mati lampu. Sampai kapan Pak? Kira-kira 2 hari. Oh biasa Bapak Ibu, kalau masih kos itu. Dan ada satu namanya Pak An itu di Papua Pegunungan Bapak Ibu, itu nginep neng dalam Bapak Ibu. Karena ketika ke sekolah itu motornya pajak, itu ternyata harus nunggu orang lewat tuh Ibu, orang lewat. Dan itu saya benar-benar Masya Allah, ternyata di Jawa itu enak sekali Bapak Ibu, bandingkan dengan teman-teman yang ada di Papua sana. Dan ketika ada yang ngendikan kondisi tidak aman, kepala sukunya bilang gitu, maka semua harus masuk ke dalam ruangan. Itu sedikit cerita PPG. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi guru pamong. Di 2024 guru pamong dihapuskan. Kemudian sekarang namanya ada kita hanya bertugas menguji mungkin atau uji kinerja. Jadi monggo Bapak Ibu yang mungkin besok pilot yang 4 ketika ada konsultasi terkait dengan mungkin bisa ke Tegalrejo 2 kita sampaikan yang mau dinilai apa gitu nggih. Itu untuk UKIM, tapi kalau untuk UKPPG-nya bisa menghubungi Bu Lida atau Mas Angga. Itu ini ujian cek tertulisnya. Nek UKIM-nya bisa ke saya ke Tegalrejo 2 gitu nggih. Saat ini piloting 3 masih proses sampai nanti tanggal 14 untuk piloting 3-nya. Saya juga masih punya tanggungan. Kemarin piloting 1 dapat 30 mahasiswa, piloting 2 dapat 50, piloting 3 pilot rotok kesel karena dapatnya 73 mahasiswa, tapi alhamdulillah kurang 8. Itu Bapak Ibu untuk terkait dengan biodata. Langsung Bapak Ibu kita masuk ke materi terkait dengan literasi di sekolah dasar. Tujuannya apa? Nanti mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa memahami konsep literasi secara tepat, karena selama ini kita sering mengatakan jadwalnya ANBK apa? Literasi. Sebenarnya apa toh literasi itu, gitu kan? Sebenarnya seperti apa toh literasi itu? Kemudian kita bisa merefleksikan. Sepanang, kamu sepanang Bapak Ibu kalau lama di jaringan Ibu sepanang. Yuk Bapak Ibu satu kata literasi urut nggih. Urut dari yang ngendi? Yang menika nggih, satu kata literasi padha mboten napa-napa. Dadi misalnya literasi apa? Membaca mboten napa-napa nggih. Karena nek beda mungkin ndak mikirnya rada berat. Nah niki kondisi nanti kita yang ringan-ringan saja ngoten nggih. Bu Marni napa Bu literasi Bu? Membaca. Oh niku kan ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Nek niku ATP, amati, tiru, yo enggak apa metode kan gitu ya. Literasi membaca. Ada yang lain Bapak Ibu literasi apa? Mengamati gambar masuk, membaca, mengamati gambar. Betul? Iya. Menulis, bercerita. 11 ada 4 ya pun, membaca, mengamati gambar, menulis, bercerita. Gimana Bu? Berbicara. Aspek membaca indikatornya ya. Banyak Bapak Ibu terkait dengan pemahaman literasi. Kita di sini Bapak Ibu untuk workshop ini bukan berarti kita meninggalkan kompetensi profesional kita, tapi memang peningkatan kompetensi guru itu sudah diatur di tadi di TPID per Dirjen 2626 terkait dengan kompetensi guru. Besok 2025 ditambah kompetensi kepala sekolah per Dirjen 7327, ditambah lagi nanti kompetensi pengawas sekolah di per Dirjen 7328. 3 per Dirjen ini yang nanti akan dicoba kita sambungkan dengan literasi dan numerasi. Ini kita mulai dari step 1 ya Bu, mulai dari step yang paling awal Bapak Ibu. Landasan filosofisnya Bapak Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini, landasan filosofisnya adalah apa nih Om? Gelas kosong. Monggo Bapak Ibu semuanya bertemu dengan siapapun niki kadose ilmune ilmu tuwa ngoten nggih.
bertemu dengan siapapun itu kita kosongkan gelas kita. Walaupun kita sudah sangat ahli mungkin ya, itu tidak hanya di dunia pendidikan, di sosial bisa, ekonomi bisa, pendidikan bisa, bisnis bisa. Ketemu dengan siapapun kosongkan gelas kita. Agar apa? Agar nanti ilmu ataupun wawasan yang diperoleh itu bisa masuk. Kalau di awal kita sudah penuh gelasnya, pasti nanti ketika mendapatkan aliran air nanti pasti akan tumpah. Jadi filosofisnya adalah monggo kita hari ini kosongkan gelas kita, ketika nanti ada sesuatu yang kurang pas siapkan saringan kita. Monggo Bapak Ibu nanti bisa kita sharing, berbagi. Saya yakin Bapak Ibu yang di sini yang sudah saya nasihat ini mungkin memiliki wawasan yang lebih mendalam daripada saya. Sing nabi mawon netes ini ini. Monggo Bapak Ibu nanti bisa berbagi. Itu untuk landasan filosofisnya. Yang kedua Bapak Ibu, ini landasan religiusnya, baik di mungkin Alkitab ataupun mungkin di Al-Quran ataupun mungkin di kitab yang lain. Itu kita mencoba mengambil dari Quran surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ini sedikit kita harus bawa, Jadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu di dunia saja derajatnya sudah akan ditinggikan. Itu baru ilmu dunia. Contohnya Bapak Ibu, saya dulu ketika lulus SMA itu pernah ikut Bapak Ibu, karena masih nganggur itu derek truk watu, ngambil watu dan daerah Canggih itu. Kan daerah Canggih itu honornya bayarannya itu ngunggah ke sak truk 10.000, nguduk ke sak truk 10.000, berarti sak rate kita 20.000, honornya 20.000. Keringet panas kotos-kotos tapi dinikmati. Nek sehari bisa bolak-balik ping 5 niku sehari sudah dapat 100.000. Niku pados selo 2022 saya sakit batu ginjal Bapak Ibu, sakit batu ginjal, dioperasi ten RSI Cawas Bapak Ibu. Operasinya mulai jam 1 selesai jam 2. Selesai operasi, waktu niku dibungkus ngangge tisu gur cilik. Pak dokter niku sekali operasi niku kadose pinten juta Bapak Ibu? Kathah ngoten nggih. Berjuta-juta. Kula pados selo 5 rit 5 truk sedina saka esuk tekan sore niku 100.000. Pak dokter goleki watu nang jero ginjal sak jam nggone gur edu waduh ya mesti kurang gur nggih tapi nggone mboten panas niku bayarane juta-juta. Tan ginjal kan sak truk boten boten nggih cilik kekuasaane pun luar biasa. Yang membedakan apa Bapak Ibu? Yang membedakan ilmunya. Karena apa? Pak dokter sekolah ini harus lama praktek dan sebagainya. Yang membedakan adalah ilmunya. Untuk ilmu-ilmu dunia saja itu dinaikkan derajatnya, apalagi untuk ilmu-ilmu akhirat. Lagi monggo kita workshop, kita berbagi sharing di sini nanti mungkin tidak hanya untuk kita, tetapi mungkin nanti ada ibu-ibu ikan sampun badhe purna misalipun besok nalikanipun enten putune sing dados guru napa tanggane sing dados guru terus sowan tengene jenengan bisa memberi masukan. Oh program literasi ini loh Duk, program itu tidak hanya bermanfaat untuk sekarang tapi jangka
Gitu nggih. Itu untuk landasan religiusnya. Dua hal nggih, filosofis dan juga landasan religius. Saniki rada mlebu tenggen kompetensi profesional. Mengapa kita perlu memahami literasi secara tepat? Sudah bisa dipermaus tiambak nih, dasar pemikirannya ada 3. Maka ini namanya Bapak Ibu sudah kita disemanasikan ke beberapa kabupaten dan memang kulturnya beda-beda Bapak Ibu. Sekolahan di kabupaten-kabupaten itu kulturnya beda-beda. Kalau Sragen mungkin mirip-mirip dengan Klaten, tapi kalau di daerah Tegal itu beda Bapak Ibu. Daerah Tegal itu SDT nggak payu. Sekolah negeri nolak-nolak. Sekolah negeri satu sekolah itu bisa 700, 600, 500 muridnya. Karena beda kultur Bapak Ibu. Di sana sekolah tidak perlu buat inovasi luar biasa, tetapi pelayanan yang maksimal. Kita kemarin pendampingan selama 7 hari ditambah 4 hari, 11 hari di Tegal, di Kabupaten Tegal. Itu yang saya dapat itu Pak, menurut saya cuma sedikit toh. Berapa Bu? 150 itu kategori sedikit Bapak Ibu. Jadi sana itu bisa 200. Karena apa? Karena di sana ternyata ketika masuk SMP itu harus punya apa itu jenenge kados syahadah ngaji sore Bu. Madin tadi Bang. Jadi di sana itu dari SD sorenya udah ngaji, nanti SMP-nya pakai surat itu untuk masuknya itu. Itu informasi yang kita sharingkan dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Tegal. Di Banyumas beda lagi, di Boyolali beda lagi, di Karanganyar beda lagi. Masing-masing punya kultur. Bapak Ibu semuanya, satuan pendidikan, kenapa kok perlu adanya pemahaman tentang literasi dan juga numerasi? Karena Bapak Ibu, program literasi yang berdampak itu belum dilakukan secara tepat. Tahunya kan literasi itu ya baca gitu ya. Udah literasi belum Bapak Ibu? Sudah. Programnya berjalan? Sudah. Bagaimana teknisnya? Anak-anak masuk. Ayo anak-anak, silakan segera baca. 15 menit Pak Guru mau doran HP dulu. Sudah belum anak-anak? Sudah Pak. Sudah. Program literasi bukan yang seperti itu Bapak Ibu. Itulah kenapa perlunya kita meluruskan pemahaman terkait dengan literasi. Sebenarnya apa literasi itu yang setiap hari kita sampaikan ke anak-anak? Ayo anak-anak berliterasi, ayo anak-anak kita bernumerasi. Ada 3 Bapak Ibu program sekolah yang tidak tepat sasaran. Karena apa? Karena miskonsepsi atau kesalahpahaman terkait dengan literasi. Kemudian diharapkan nanti bisa menata ulang terkait dengan program literasinya. Itu untuk 3 landasannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah landasan filosofis, kemudian religius, dan juga ini yang sudah mengarah ke pendidikan. Baik Bapak Ibu, itu kalau di Bintek biasanya kita beri plano-plano gitu, tapi karena ini nanti jenengan mungkin tidak nembak lagi rada kesel, ini mungkin langsung lisa mau nih. Nanti ada 8 pertanyaan Bapak Ibu. 8 pertanyaan dibagi jadi 8 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Kok kurang ya? 6, 7, 8. Bapak sudah 3 ya? Nanti monggo bisa menyampaikan pendapatnya ini benar